Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah akan mempresentasikan video yang berjudul makalah Mata Kuliah Bahasa Indonesia yang dibina oleh Bapak Hidayat Herman MPD. Anggota kelompok kami yaitu Aldo, Deva Kurnia Putri, Karina Apriliani, dan Irsya Rifki. Materi yang akan kami bahas yaitu A. Pengertian makalah, B. Ciri-ciri makalah, C. Jenis-jenis makalah, D. Cara menyusun makalah, E. Koreksi hasil makalah, F. Sistematika penulisan makalah, G. Teknik kutipan dalam penulisan makalah. A. Pengertian makalah. Makalah adalah salah satu jenis karangan ilmiah yang ditulis secara sistematis dan logis. Karangan tersebut berisi informasi atau data yang bersifat faktual yang disampaikan secara objektif dan tidak memihak pada kepentingan lain. Informasi yang disampaikan dalam karangan itu benar-benar murni untuk kepentingan informasi keilmuan. Karena itu, dalam menulis makalah harus terbebas dari unsur subjektif yang dapat menjerumuskan penulis dalam kesesatan berpikir ilmiah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis, pengorganisasian dan diperhatikan. Dari pengertian di atas, makalah yang merupakan salah satu jenis karya ilmiah memiliki ciri-ciri objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Ciri-ciri makalah. Ciri khusus makalah yang baik harus memenuhi syarat, yaitu 1. Data yang digunakan mempunyai fasilitas yang tinggi dan analisis serta interpretasi haruslah objektif. 2. Makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Dalam hal ini, penulis makalah harus menyebutkan dengan jelas sumber data dan pendapat yang digunakan dalam makalahnya. 3. Makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat, sederhana, dan teliti. 4. Makalah harus sistematis dan utuh. Jenis-jenis makalah. Berdasarkan dari jenis kajiannya, makalah terdapat 3 jenis, yaitu 1. Makalah deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 2. Makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan, namun tetap relevan dengan pembahasan. 3. Makalah campuran. Makalah campuran adalah makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Artinya, makalah campuran ini adalah penggabungan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Poin D. Cara menyusun makalah. Berikut adalah langkah-langkah dalam penyusunan makalah. Yang pertama, siapkan segala hal yang dibutuhkan seperti data, referensi, prasarana yang lengkap. Pada tahap persiapan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan makalah, yaitu A. Mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan judul makalah yang akan dibuat. Yang B. Membaca buku-buku yang akan dijadikan referensi dalam penulisan makalah. Yang C. Mengembangkan kerangka makalah yang kompleks. Yang D. Pastikan laptop yang kamu gunakan dalam kondisi sehat. Yang E. Mempunyai koneksi jaringan internet yang stabil. F. Mempunyai teman yang ahli dalam bidang yang ingin kamu teliti. Yang kedua, penulisan yang sesuai dengan pedoman. Hal ini dapat dilakukan melalui hal-hal berikut. A. Mengkaji berbagai sumber yang didapat terkait dengan judul makalah. B. Memperhatikan teknik penulisan dalam penyajian makalah.
Yang C. Menguraikan intisari pemahaman penulisan terhadap informasi yang dituangkan dalam makalah berdasarkan sumber yang didapat. Yang ketiga, membuat judul makalah. Langkah keempat dalam penyusunan makalah adalah membuat judul makalah. Dalam membuat judul ini harus sesuai dengan pembahasan atau isi makalah. Yang keempat, tulis makalah sesuai kerangka makalah. Susunan makalah yang harus terpenuhi dalam pembuatan makalah sebagai berikut. A. Cover, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Bab 1 pendahuluan, E. Latar belakang, F. Rumusan masalah, G. Tujuan, H. Bab 2 pembahasan, I. Bab 3 penutup, J. Kesimpulan, K. Saran, I. Daftar pusaka, dan M. Lampiran. Yang kelima, pemeriksaan kelengkapan hasil tujuan. Pada tahap ini, penulis melakukan pemeriksaan isi makalah terkait dengan ejaan, penggunaan kata, kalimat, dan bahkan tanda baca. Poin E, koreksi hasil makalah. Yang pertama, judul. Terkait A. Menggambarkan isi tulisan, B. Mencakup masalah pokok serta hal-hal penting yang ingin ditonjolkan, C. Harus dirumuskan secara singkat dan jelas, D. Kata-kata kunci harus dipilih sehingga keseluruhan isi terwakili. E. Judul buruk, F. Judul memadai. Yang kedua, halaman judul dan cover. Yang A, judul, yang B, logo. Di bawah logo dicantumkan yang pertama, jenis dan tujuan laporan, 2, nama penyusun, yang ketiga, nama lembaga, keempat, kota, 5, tahun penyusunan laporan. Poin yang ketiga, kata pengantar. Dalam kata pengantar diuraikan yang A, ungkapan rasa syukur penulis, B, identitas makalah, C. Uraian singkat isi makalah, C. Ucapan terima kasih, E. Harapan penulis, F. Tempat, tanggal, dan identitas penulis. Poin keempat, daftar isi. Yang terkait A. Daftar yang menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab, subbab tersebut. Yang B. Mencantumkan seluruh lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing, dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. Yang kelima, latar belakang. Berisi deskripsi tentang A. Cek latar belakang dengan judul apakah ada kecocokan. B. Masalah dengan latar belakang. C. Untuk satu masalah minimal ada pengantar atau paragraf di latar belakang. D. Fenomena atau informasi yang berhubungan dengan topik. E. Hasil telah pustaka yang relevan dengan penelitian. Yang keenam, isi latar belakang. Yang A. Apa sebab masalah atau keadaan ini menarik dikaji. B. Bagaimana gambaran kasar masalah atau objek kajian itu. C. Kemukakan gejala apa yang memberi tanda adanya masalah atau kesenjangan yang patut diteliti. D. Apakah masalah ini pernah diteliti, ditulis, atau diperbincangkan orang lain, atau belum pernah sama sekali. E. Bagaimana sejarah singkat objek ini sehingga memberikan kesan cukup untuk diterokan. F. Bagaimana keadaan objek ini, apakah terlantar, hampir punah, atau sebaliknya amat terawat dan berkembang baik. F. Kalau pernah diteliti orang, sebutkan aspek apa yang belum dipelajari sehingga aspek itu menjadi objek kajian kita. H. Sebutkan tujuan kajian ini terhadap bidang ilmu yang menerapkannya. Yang ketujuh, rumusan masalah atau ruang lingkup. Masalah yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Yang kedelapan, tujuan. Tujuan meliputi hal-hal di bawah ini. A. Usaha pokok yang dilakukan. B. Tujuan yang ingin dicapai. C. Ungkapan tentang rencana hasil yang akan diperoleh. Yang kesembilan, pembahasan. A. Pembahasan merupakan hasil reaksi penulis makalah terhadap tinjauan teoritis yang disusun. B. Pembahasan makalah merupakan karya penulisan makalah, bukan hasil mengutip dari sumber lain. Yang C. Pembahasan sebuah makalah dapat berupa analisis, uraian, deskripsi, atau aplikasi atau kajian teoritis sebelumnya. Yang D. Komposisi antara bagian kajian teoritis dengan bagian pembahasan minimal 1:2. Yang ke-10, kesimpulan. A. Memuat penafsiran atau makna secara menyeluruh terhadap isi. B. Kesimpulan bukanlah rangkuman, melainkan berupa jawaban yang mendasar atau masalah yang diajukan pada bab sebelumnya. C. Kesimpulan harus sejalan dengan masalah tujuan makalah yang ditetapkan.
D. Teknik penulisan kesimpulan dapat dilakukan melalui melalui dua bentuk, yakni bentuk butir demi butir dan bentuk esai padat. Yang ke-11, saran. A. Saran merupakan bentuk tindak lanjut dari penulis makalah atas temuan yang telah dibahas sebelumnya. B. Saran. Saran harus selalu berhubungan dengan isi makalah. C. Saran dapat ditunjukkan bagi para pembuat kebijakan penggunaan makalah atau kepada penulis makalah selanjutnya. Yang ke-12, daftar pustaka. A. Daftar yang memuat berbagai ragam sumber informasi seperti buku, jurnal, internet, dan lainnya. B. Daftar pustaka ditulis secara berurutan dan alfabetis. Yang C. Sumber tertulis atau tercetak yang membutuhkan tempat lebih satu baris ditulis dengan jarak antar baris 1 spasi. Sedangkan jarak antar sumber tertulis yang saling beruntun adalah 2 spasi. D. Penulisan nama yang sepenuhnya dibalikan. Kata terakhir pada nama orang diletakkan di depan. F. Penulisan nama yang ditulis apa adanya. F. Penulisan nama dengan aturan campuran yang sepenuhnya dibalikkan bila nama di belakangnya marga atau fam, dan ditulis apa adanya jika nama lengkapnya nama orang tua. Sistematika penulisan makalah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian awal, yaitu halaman judul. Halaman judul adalah judul makalah sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi dari makalah. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar berisi gambaran umum, pelaksanaan, tugas dan hasil yang dicapai. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi menggambarkan keseluruhan isi pokok, urutan bab, dan subbab. Yang keempat, bab pendahuluan. Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penyusunan makalah. Yang kedua, bab isi, berisi tentang pembahasan. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup terdiri atas kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Teknik pengutipan dalam penulisan makalah. Yang satu, kutipan langsung. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. A. Kutipan diintegrasikan dengan teks. B. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. C. Kutipan diapit dengan tanda kutip. D. Sudah kutipan selesai, langsung di belakang kutipan dalam tanda kurung ditulis sumber di mana kutipan. Yang 2, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. A. Kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Yang B. Jarak antar kutipan 1 spasi. Yang C. Kutipan dimasukkan 5-7 kutipan sesuai dengan alineat teks pengarang atau pengutip. Yang D. Kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Yang E. Di belakang kutipan diberi sumber kutipan. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan spasi rangkap. Yang C. Kutipan tidak diapit tanda kutip. Yang D. Sesudah selesai diberi sumber kutipan. Yang ketiga, kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu diberikan pada spasi rapat meskipun kutipan itu sangat singkat. Yang keempat, kutipan atas ucapan lisan. Kutipan harus dilegalisir dulu oleh pembaca atau sekretarisnya. Yang kelima, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat bagian kutipan.